Saya juga perlu menyampaikan bahwa kitab pra-peradilan ini ya poinnya bukan mencari kesalahan-kesalahan polisi atau penyidik. Kita hanya menguji karena ada perbedaan antara penyidik dan penasihat hukum tersangka. Apa agenda Pak Dian pada hari ini? Agenda kita pada kegiatan hari ini yaitu dalam permohonan pra-peradilan ya, sidang pertama atau sidang perdana. Namun kita sudah berusaha hadir, namun dari pihak termohon belum bisa hadir, sudah mengajukan surat secara resmi kepada Ketua Pengadilan, kemudian CQ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Kemudian kita juga memaklumi dan menerima, artinya menghargai karena sudah ada pemberitahuan secara hukum. Nah, kemudian kita juga perlu menyampaikan bahwa kitab pra-peradilan ini ya poinnya bukan mencari kesalahan-kesalahan polisi atau penyidik. Kita hanya menguji karena ada perbedaan antara penyidik dan penasihat hukum tersangka. Di mana kalau menurut penasihat hukum, penetapan tersangka ini kan belum sesuai dengan prosedur, di mana tidak ada yang namanya rekonstruksi ulang. Kemudian tidak ada namanya komportir antara saksi 1 dan saksi 2 yang keterangannya berbeda. Kemudian bertentangan dengan pasal 25 tentang penyidikan, di mana untuk menetapkan orang tersangka itu 2 alat bukti plus 1 alat bukti yang sah. Nah, sampai detik ini, sampai hari ini, bukti yang satu nggak ada. Ya, yang namanya pengancaman katanya menggunakan senjatanya nggak ada. Menggunakan pisaunya nggak ada. Nah, hal ini juga belum dilakukan rekonstruksi. Kemudian kemarin pada beberapa hari yang lalu, polisi juga telah melakukan penggeledahan terhadap rumah klien kita. Lah, klien kita ini kan anggota polisi juga. Nah, sudah digeledah, tapi kan nggak ada. Berarti secara tidak langsung, apa yang disangkakan itu belum bisa dibuktikan. Loh, kok dia sudah menetapkan tersangka? Nah, kemudian sebelum diperiksa, klien kita ini sudah diberikan SPDP kepada kejaksaan. SPDP ini kan surat tanda dimulainya penyidikan tindak pidana. Berarti sebelum proses, dia sudah menetapkan tersangka terhadap klien kita. Nah, ini ada apa? Sementara klien kita yang notabene korban pengeroyokan ya, sampai detik ini berkasnya juga nggak P21. Jadi dalam hal ini penyidik sudah berkoordinasi dengan jaksa, tapi jaksa menyatakan tunggu dulu perkara. Ada 2 laporan, 1335 bisa dinaikkan. Sementara apa yang bisa diancam oleh terdakwa ini atau tersangka ini untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan, semuanya tidak ada. Justru dia yang menjadi korban. Nah, inilah yang kita uji ke pengadilan, apakah penetapan tersangka yang seperti ini sesuai dengan prosedur apa tidak. Kita tunggu dan kita lihat nanti keputusan hakim seperti apa. Namun sidang ini kita tunda 1 minggu. Tadi kita sudah berusaha bilang ke Bu Hakim supaya hari Kamis, karena kita menghargai jadi 1 minggu Senin, kalau dia datang dilanjutkan. Karena pembuktian dalam sidang pra-pid ini kan dihitung mulai lengkapnya para pihak. Artinya tergugat hadir, pemohon juga hadir, kemudian dari hari itu dihitung 7 hari ke depan harus ada keputusan. Jadi bukan berarti begitu daftar, begitu juga ada harus 7 hari, enggak juga. Makanya kita hargai penundaan sampai 1 minggu ke depan. Jadi agendanya pada hari Senin depan, tanggal 20 Mei 2023, sidang pemeriksaan kelengkapan para pihak. Dan mulai dari itu akan dihitung 7 hari ke depan. Bahwa 7 hari ke depan sudah ada putusan apakah permohonan kita dikabulkan atau ditolak. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan termohon juga saling menghargai untuk hadir di pengadilan.